Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir untuk acara kajian-kajian al-Islam maupun kemuhammadian dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah wawasan kemuhammadian kita hingga kita memahami dua persoalan itu. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk tanggal 13. Nggih bener nggih? 13 Maret berarti posone wis oleh 13 dino. Berarti kita sudah berada di 10 hari kedua. Oke, 10 hari pertama sudah kita lalui, kemudian masuk 10 hari kedua. Dalam masa kita lalui, kita juga perlu ingat bahwa 10 hari pertama itu adalah proses detoksifikasi, proses penggelontoran racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian periode kedua itu juga sama, cuma lebih rendah, tetap berjalan tapi tidak secepat 10 hari pertama. Makanya 10 hari pertama biasanya proses sotok ngeluh, sotok beliur, sotok macam-macam. Abot pokoknya. Ya. Itu karena proses, ya, sebenarnya begitu aja. Jadi itu yang kita kembali pada intinya puasa itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan terbaik bagi manusia, yaitu takwa. Itu adalah fungsinya. Nah, karena proses seperti itu berarti Allah itu kasih sayang kepada kita, karena akan mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Nah, manusia sesungguhnya itu di dalam Al-Quran termasuk fitrah. Fitrah itu sifat dasar. Sifat dasarnya manusia itu makhluk yang baik, makhluk yang beragama dengan lurus. Yang bisa seperti itu adalah orang iman takwa. Kemudian juga mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai makhluk yang tauhid. Tauhid ini adalah diajarkan oleh seluruh para nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang diajarkan cuma itu aja, tauhid. Cuma syariatnya bisa jadi beda, itu disesuaikan dengan kondisi manusia. Sebagai contoh, ketika zaman Nabi Adam, orang itu kalau nikah dengan saudara kandungnya, logikanya memang tidak ada orang. Nah, kalau harus orang lain, ya dari mana orang lain yang cuma keluarganya Nabi Adam saja. Tapi kalau sekarang haram, kan begitu ya. Jadi syariat bisa berubah, tapi ajaran pokoknya tetap tauhid la ilaha illallah. Ya. Nah, ini yang akan dikembalikan oleh Allah supaya kita tetap berpegang pada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Nah, sebelum berlanjut saya ingatkan kembali tentang kemuhammadiyahan, bahwa Muhammadiyah itu berdiri dispiriti oleh sebuah ayat Quran, surat Ali Imran ayat 104. Semblenger ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
dan adakanlah, atau dan tidaklah ada, sama saja dia. Tidaklah ada di antara kamu itu segolongan umat. Nah, segolongan umat itu kan perkumpulan manusia. Mungkin bahasa Inggrisnya grup, kira-kira. Nah, ini diartikan oleh Muhammadiyah itu sebagai organisasi. Tidaklah ada di antara kamu itu segolongan atau suatu organisasi. Ya'muruna bil ma'rufi, ya. Yang mereka itu menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada yang munkar. Cirinya begitu. Nah, dalam perwujudannya itu dibentuklah struktur dari pusat sampai ranting ini. Dari pusat PWM, PDM, PCM, PRM. Itu kira-kira begitu. Yang minim itu pusat itu 13 orang, wilayah itu 11 orang, kalau daerah itu 9 orang, PCM 7 orang, PRM 7 orang. Ya betul ya. Oh, 5 orang PCM. PRM. Nah, di selisih 22. Lalu dibuatlah namanya ADRT. ADRT itu adalah satu alat untuk menggerakkan organisasi. Jadi undang-undangnya gitu. Jadi kalau kita itu melihat orang itu melanggar atau tidak, ya dari organisasi, dari ADRT-nya itu. Bukan karena perasaan, tidak. Tapi ada alat ukurnya yang disebut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Lalu untuk mengoperasionalkan itu dibuatlah pembantu-pembantu untuk menggerakkan organisasi itu yang namanya majelis atau lembaga. Ya. Dibuat majelis atau lembaga ini yang fungsinya adalah UPP, unsur pembantu pimpinan. Nah, kalau dalam negara itu ya wes apa itu menteri gitu ya. Menteri agama, menteri pendidikan, menteri macam-macam itu. Sama aja. Jadi modelnya sama garis besarnya itu. Nah, di antara UPP itu ada yang boleh membuat AUM. Ada yang tidak boleh. AUM itu amal usaha Muhammadiyah. Kalau sekolah-sekolah ini masuk kelompoknya amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Majelisnya namanya Dikdasmen kan begitu. Ada majelis-majelis yang tidak boleh buat AUM. Misalnya majelis kader, tidak ada AUM-nya itu. Ya. Jadi tidak semua majelis punya AUM. Nah, UPP ini diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan sesuai tingkatannya. Nah, AUM ini bertanggung jawab kepada langsung boleh kepada pimpinan persyarikatan atau lewat majelis. Itu urutannya. Jadi setelah itu dalam perjalanannya itu Muhammadiyah itu memiliki tujuan yang jelas. Ya. Tujuannya Muhammadiyah itu apa? Tujuan Muhammadiyah itu adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lah AUM itu dibuat untuk apa? AUM itu dibuat untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Nah, jadi seluruh AUM sebenarnya coraknya harus mengarah ke sana. Sekarang misalnya masjid jamaah itu tujuannya juga untuk menunjang tujuan Muhammadiyah dalam bidang kemasjidan, termasuk pengajian, termasuk macam-macam di situ. Lah apa ukuran berhasil atau tidak? Itu bukan menurut kita. Menurut tujuan sekolah itu dibuat, menurut tujuan rumah sakit itu dibuat, menurut tujuan masjid itu dibuat. Banyak orang yang mengidentikan bahwa keberhasilan itu misalnya kalau masjid itu jamaahnya banyak, bisa ngasih makan,
Sebenarnya bukan itu. Ya. Masjid itu didirikan untuk apa? Menunjang tujuan Muhammadiyah. Selama arahnya tidak menuju kepada tujuan Muhammadiyah, ya sebenarnya tidak berhasil. Kalau saya punya anak kemudian kepingin tak tadain dokter, ini tadi dokter berarti berhasil kan begitu. Tapi kalau tadi dokter, tadi pengusaha tapi sugih juga, berhasil apa enggak gitu? Ya tidak, karena tidak sesuai dengan tujuan kita. Ya, foto-foto suksesi keuangan tapi beda. Lah masjid itu begitu, sekolah-sekolah juga begitu sebenarnya. Tidak kita ramai saja. Ramai tapi tidak mengarah kepada tujuan Muhammadiyah, ya sama saja dengan sekolah-sekolah lain. Padahal sekolah di Muhammadiyah itu ada bedanya. Salah satunya ajarannya ada yang ismuba itu. Ya, itu yang agak membedakan. Apalagi plus ya, harus lebih kelihatan gitu ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja bahwa kalau begitu kita bisa tahu kedudukan sekolah di Muhammadiyah itu seperti apa. Ya. Itu di bawahnya majelis tabligh, kok tabligh? Apa? Diktasmen. Diktasmen itu di bawahnya PDM atau pimpinan persyarikatan sesuai dengan tingkatannya. Itu juga saya berharap Bu Rodia segera merencanakan gambar. Soalnya gini, insya Allah di sana Brawijaya itu 90% cair. Ya karena sudah turun anunya. LO atau apa namanya itu? Dari bank itu loh. Turun sekian. Saya bawa juga kan. Jadi kemungkinan di sana nanti segera, dan saya juga berpikir bagaimana untuk membangun di Dengkuali itu. Saya berpikir tak tawarno ae sapa sing gelem bangun dituku piro. Nah, itu yang bisa begitu ya kita gampang ya Pak Harun. Pak Harun buatkan begini, 3 lokal berapa, dicicil berapa, selesai. Gak sulit-sulit. Jadi SD. Ya SD. Itu bisa, saya angen-angen begitu sih. Terus kemudian nanti sebentar lagi ini Muhammadiyah akan membuat makanan bergizi. Kemarin saya sudah ke Magetan. Magetan itu di sana itu ditangani oleh PAY Muhammadiyah. Nah, itu lumayan tuh. 1 bulan itu bisa menghasilkan 120 juta. Nah, kalau kita dompleng di sana itu kena kontribusi juga sih. 1 porsi itu berapa gitu. Kalau di Mojokerto ini kemarin sudah direng-reng itu sekitar 3.000 sampai 4.000 siswa. Masih belum yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu nanti kalau berhasil salah satu, saya kan berpikir begini. Dengan rumah sakit itu rugi segitu banyaknya. Dia kan nggak dapat masukan sama sekali. Nah, saya itu selalu berpikir begitu. Waktu sekolah SMK dulu begitu, kayak bayar gurunya min 5 juta. Saya itu berpikir, ya apa misalnya gak tepor. Nah akhirnya saya buatkan apa? Usaha sepatu dulu itu. Ya saya buat, saya jual untuk menambah gaji guru-guru itu. Ternyata ya cukup gitu. Ya seperti itu. Jadi ini hanya mengingatkan saja tentang kemuhammadiyahan. Jadi posisi sekolah di Muhammadiyah itu kayak apa? Dengan saya cerita ini, insya Allah kita sudah mengerti. Betul nggih? Pun kita ganti topik.